Saat kita kesepian, tertekan, lelah dan bosan, tanpa kita sadari kita menginginkan hal-hal yang kita pikir akan memuaskan dan menghibur kita. Kita melarikan diri dan bersembunyi di balik hobi kita, pergaulan kita, pekerjaan kita, relasi dengan orang yang kita cintai, dan lain sebagainya. Namun dalam pelarian tersebut, kita cenderung melampaui batas, berlebihan, bahkan kecanduan hingga merusak diri sendiri dan orang lain. Rupanya jawaban dari semua itu yang kita butuhkan adalah menemukan kasih Allah. Kasih Allah lah yang akan mengubah hati kita, memenuhi pikiran kita, dan menuntun kita pada kehidupan yang sesuai dengan panggilan Allah. Oleh kasih-Nya, kita digerakkan untuk mengasihi Allah, sesama, dan diri sendiri. Sehingga hidup ini kita jalani untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. When you find His love, you find your calling. Selamat pagi semuanya. Ini namanya doang nih, youth-nya energize, tapi lo nya gak energize sama sekali. Selamat pagi semuanya. Coba tepuk kanan kiri, bangun, bangun. Udah bangun semuanya? Coba sekarang gue tes lagi ya. Selamat pagi semuanya. Berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita dong. Saya tiap kali ke ibadah anak muda udah jarang sih ya, tapi puji Tuhan dikasih kesempatan dan kepercayaan sekarang untuk melayani teman-teman semua. Jarang banget sekarang anak muda tuh yang kayak dulu. Ya zaman angkatan saya tuh anak mudanya tuh all out banget, gua nggak tahu kenapa. Angkatan zaman sekarang tuh mager. Angkatan zaman sekarang itu tuh kalau diajak ngomong tuh yang flat-flat aja, nggak kayak zaman dulu gitu. Atau mungkin gara-gara sekarang kita sibuk dengan gadget kita masing-masing. Kalau dulu kita bingung ya, disuruh janjian jam 10, terus nunggu orang, kita dulu bingung. Dan kita bisa marah-marah. Sekarang lo mau telat nggak apa-apa deh, yang penting ada gadget di samping gue. Jadi kita terfokus sama apa yang ada di depan kita. Makanya nggak heran generasi zaman sekarang itu tuh nggak punya kehidupan individual dengan satu dengan yang lainnya. Klaster dan apartemen sekarang lebih laku dibanding perumahan yang mepet-mepet begini. Ya tadi aku tanya sama John, tinggalnya di mana? Tinggalnya di seberang. Curang banget, rumah gue di BSD soalnya. Ya jauh banget. Jadi rumah-rumah yang mepet-mepet begitu biasanya satu sama lain itu saling tahu dan saling kenal. Klaster belum tentu. Rumah saya tinggal di BSD, di klaster, itu satu sama lain belum tentu saling tegur-teguran. Tegur-teguran cuma satu, waktu pandemi. Pagi-pagi jemuran. Nah, itu baru tuh. Oh, ternyata ada orang itu di rumah itu ya, seperti itu. Apalagi apartemen. Nah, hari ini saya cuma mau bilang sama teman-teman semua, jadilah anak muda yang gak cuma mikirin diri sendiri, tapi jadilah anak muda yang mikirin sesamanya. Amin. Karena lo gak bakal pernah bisa nemuin panggilan lo di dalam Tuhan kalau lo cuma mikirin diri lo sendiri. Karena keselamatan itu buat kita dan kita bagiin pada orang lain. Karena Yesus sebelum naik ke surga bilang begini, pergilah. Jadi bukan diamlah dan menetaplah. Tapi Yesus bilang apa? Pergilah. Setelah lo dapetin kebaikan Tuhan dan lo dapetin apa yang jadi kasih karunia Tuhan di dalam diri lo, sekarang saatnya lo bagiin kasih karunia itu lewat kebaikan dan kehidupan lo pada banyak orang. Supaya banyak orang nanti bisa merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Saya berdoa ya, mudah-mudahan nih ke depannya tempat ini gak bakal muat lagi. Karena dari kalian semua yang hidupnya betul-betul menghidupi panggilannya di dalam Tuhan akan bawa banyak orang dan mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita semuanya. Amin. Kita mulai. Tadi cuma introduce aja teman-teman semua, belum mulai khotbahnya. Masih panjang kira-kira sampai jam 2. Amin. Salah datang hari ini gua katanya ya. Oke. Nama saya Martin Sunardi, GSJ Batu Tulis bukanlah gereja yang asing buat saya. Dulu banget ya, saya sering banget pelayanan di sini, baik dulu kesaksian pujian karena saya dikenal sebagai penyanyi rohani. Tapi tahun 2010 Tuhan upgrade saya jadi seorang pembicara. Makanya hari ini seneng banget bisa ketemu yang seumuran begini. Asik banget ya, kayaknya ngomong tuh nyambung banget dari tadi gitu ya. Asik banget. Oke, saya bergereja di JPCC. Saya melayani penuh waktu di luar karena panggilan saya adalah panggilan keluar mengequip gereja-gereja terutama di bagian present worship-nya. Makanya tadi kalau ngeliat teman-teman melayani di sini anak-anak mudanya, saya senang banget karena mostly gereja yang saya layani kalau saya melayani di youth, anak mudanya kalau lagi mimpin pujian mukanya flat, datar dan gak ada ekspresi. Tadi semuanya ada ekspresi. Tepuk tangan lo dong buat teman-teman yang melayani kita tadi. Keren banget. Mau yang cewek, mau yang cowok ya.
Semuanya tadi memuji Tuhan, asik banget. Siapa yang diberkati tidak atau mereka membawakan puji-pujian? Boleh beri tepuk tangan sekali buat mereka yang sudah melayani kita. Amin. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 2. Ya, nggak boleh dibalik. Bahaya banget kalau dibalik. Tapi saya bersyukur atas keberadaan mereka karena mereka yang menjadi support system saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Oke, waktu saya tinggal 35 menit lagi. Saya udah kasih satu video, ini video yang sangat ironis, tapi ini terjadi di dunia. Ya, saya akan kasih tahu sebabnya kenapa. Oke, minta tolong tim multimedia. Ntar lo, dimatiin dulu, sorry. Dimatiin dulu. Nah, terus suaranya dinyalain, karena suaranya penting banget untuk didengerin. Udah? Oke. You guys believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Yeah. Do you believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus? Sometimes. Do you believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you two believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus? No. Do you guys believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you guys believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus? Do you believe in Jesus Christ? Do you believe in Jesus Christ? Gimana? Ini yang terjadi di dunia sekarang. Do you believe in Jesus Christ? Mostly bilangnya no. Tahu nggak kenapa? Karena di daerah mereka dan negara mereka nggak punya tantangan. Suatu ketika saya diundang pelayanan ke Amerika. Terus gereja di mana saya melayani itu doa kayak begini. Kami berdoa supaya di Indonesia roh intimidasi itu Tuhan hancurkan. Supaya mau bangun gereja gampang dan mudah. Wah, semuanya bagus-bagus pokoknya. Doa untuk Indonesia seperti itu. Dan kesempatan saya untuk maju ke depan dan saya berbicara. You know, kalimat pertama yang saya ngomong apa? Stop doa kayak gitu buat Indonesia. Mungkin lo semua bingung, kenapa Kak Martin bilang begitu? Stop doa kayak begitu buat Indonesia. Dengar baik. Iman itu gak pernah ada yang tumbuh dalam kenyamanan. Halo? Iman lo gak bakal tumbuh waktu lo hidupnya nyaman. Justru iman lo bakal tumbuh waktu lo gak nyaman. Kok gak ada yang amin sih? Di sini ada yang mau tinggal kelas waktu lagi sekolah? Ada? Happy gak waktu tinggal kelas? Ada pernah tinggal kelas gak? Oh, pinter semua ternyata. Saya 2 kali gak naik kelas. Karena bukan saya bodoh loh. Gurunya sayang banget sama saya. Ya jadi gak dikasih naik. Udah nak, temenin ibu dulu sini. Ya diam-diam di sini gitu. Lo tau yang terjadi apa waktu gue gak naik kelas? Gue tuh malunya setengah mati. Karena tadinya gue ngecengin anak-anak yang dibawa gue. Terus tiba-tiba dia jadi satu angkatan sama gue. Kan malu banget kan? Ya mampus lo katanya gitu. Lo tau gak? Itu malu banget. Dan lo tahu yang terjadi sekarang orang-orang Kristen, mereka mau tinggal kelas. Gak ada satupun cara untuk bisa naik kelas tanpa melewati ujian. Lo semua gak bakal bisa naik kelas kalau lo semua gak pernah diuji. Makanya kenapa mereka bisa seperti itu, karena hidup mereka nyaman. Di Amerika mau buka gereja gampang banget. Mau buka sinode gampang banget. Gak perlu izin-izin, tiba-tiba buka langsung jadi di sana. Makanya di sana saking bebasnya aborsi legal. Saking bebasnya pernikahan sesama jenis legal. Itu terjadi sama negara di luar. And you know what? You have to be grateful. Kita semakin ditekan, kita semakin ditindas, kita semakin disusahin untuk beribadah. Tapi justru orang-orang di dalamnya imannya makin kuat sama Tuhan ya. Saya lupa banget kemarin saya ngeliat di YouTube kalau saya nggak salah. Ternyata tanpa lo sadar semua, kekristenan makin lama makin banyak orangnya. Kenapa? Karena kan banyak orang-orang yang convert dari sebelum percaya kepada Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang walau ditekan, diintimidasi, imannya gak goyah. Mereka tetap menyembah Tuhannya. Hari ini gue bilang sama lo semua, jangan jadi orang yang suka kenyamanan. Karena gak bakal pernah ada pertumbuhan dalam kenyamanan.
Kalau lo sedang diuji sama Tuhan, lo mesti bilang ini sama Tuhan, thank you, terima kasih Tuhan. Karena itu satu-satunya cara supaya kita bisa naik kelas. Tanpa ada ujian, kita semua gak bakal naik kelas. Bilang kanan kirinya, siap-siap diuji lo, gitu. Oke, kita buka Matius pasal 27 sampai 31. Matius pasal 9, Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31. Oke. Matius 9, 27 sampai 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Ceritanya kayak gini, simpelnya gue bilang sama lo semua. Ada dua orang buta nih ya, udah buta banget nih ya. Dia denger nih kemana Yesus, gak mungkin dia ngeliat dong Yesus kemana dong, kan buta matanya. Dia denger ada banyak orang-orang, karena ada orang-orang, contohnya nih, siapa idola anak-anak muda sekarang siapa sih? Sunjuk, Junsok, apa sih? Apa namanya sih? Apa? Jongkok. Beneran jongkok? Ya itulah pokoknya. Dia saking terkenalnya kalau ada dia lewat tuh pas orang, iya itu bener ya. Nah orang buta juga begitu. Saking terkenalnya Yesus karena kedahsyatannya dia dan keajaibannya dia. Itu waktu dia lewat orang-orang kedengeran tuh. Yesus tuh. Wah, dua orang buta ini denger. Wah ini dia nih, orangnya bakal jadi apa jawaban daripada doa-doa gua. Terus dia datang nyamperin Yesus. Dia datang di papah mungkin ya, karena dia nggak bisa jalan dan melihat gitu. Tiba-tiba pas sampai ke sebuah rumah, Yesus bilang sama mereka, "Lo percaya gue masih bisa nyembuhin lo?" Terus mereka bilang, "Kami percaya." Terus Yesus bilang gini, "Yaudah, terjadilah sesuai dengan imanmu." Tiba-tiba, deng, mereka melek. Gokil ya Tuhan kita ya. Mereka melek tiba-tiba. Tapi ada satu pesan yang Yesus bilang. Dan kata-katanya begini, kira-kira teman-teman coba jawab saya ya. Kira-kira dengan kata-kata yang seperti ini, Yesus tuh maksudnya apa ya? Ayat ke-30. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Kira-kira kalau di sini kata-katanya Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, artinya ini serius gak buat Yesus? Serius gak? Halo, mukanya flat-flat aja semua. Muka lo di sini, badan lo di sini, pikiran lo kemana-mana. Jangan cuma itu orang depan lagi ya. Kira-kira serius gak? Serius lo ini lo. Yesus bilang dengan tegas berpesan. Kira-kira kalau dengan tegas itu, kira-kira dengan kata-kata kalimat seperti ini, Yesus ngomongnya gimana kira-kira? Ya. Cara ngomongnya gimana kira-kira? Kalau dia tegas, kira-kira cara ngomong gimana? Itu mah santai banget. Janganlah, jagalah, supaya kan nggak begitu dong. Cara ngomongnya gimana biasanya? Dengan kata tegas, dia bilang gini, "Jagalah, supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Bener gak? Begitu kan? Berarti ini hal yang penting untuk gak dikasih tahu semua orang. Iya dong. Tapi apa yang terjadi ayat berikutnya 31. Tapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Lo tau gak kenapa? Karena gak ada satupun orang yang sadar ada orang berbuat baik sama dia. Gak bisa stop ngomong karena kebaikannya. Ngerti maksudnya? Dua orang buta ini ngerasain banget kebaikan Yesus sampai akhirnya dia gak bisa nih nggak bisa stop mengungkapin kebaikan yang sudah dirasakan untuk cerita ke banyak orang. Jangankan begitu, kita makan di ropang depan aja, kalau itu enak kita langsung bilang ke teman-teman kita kok, gila loh, di situ ada ropang baru, gokil, enak banget men. Minggu kemarin saya pelayanan di daerah Tanjung Priok, tempat saya pacaran dulu tuh di tenda-tenda Sunter Ijo kalau nggak salah tuh, yang banyak coipan, wotie. Ada suka makan sana nggak sih? Nggak pernah. Kalian diet banget ya hidupnya ya. Luar biasa benar. Ya, sepanjang jalan itu tenda-tendaan itu ada satu roti panggang tempat gue pacaran dulu, namanya Roti Bakar Bu Iis. Pernah tahu Roti Bakar Bu Iis? Tahu ya? Kelihatan banget umurnya berapa yang tahu ya. Di situ ada Roti Bakar Bu Iis. You know what? Orang gerejanya yang ngundang gue itu sampai gue ajak untuk makan di situ. Kenapa? Karena gue tahu rasanya enak. Jadi orang yang tahu itu rasanya enak pasti akan rekomendasiin tempat itu kepada orang lain, bener gak?
Nah, masalahnya sekarang, kenapa banyak gereja sekarang anak mudanya pada kosong bangku-bangkunya? Karena nggak banyak orang-orang mau ceritain Yesus kemana aja. Nggak banyak. Mereka ngerasa begini, oh kalau gue ceritain Yesus, waktu gue dalam keadaan gue lagi naik motor kenceng, tiba-tiba gue nabrak pembatas atau nabrak mobil atau nabrak apa, gue nggak kenapa-napa. Itu baru cerita tentang Yesus. Tetapi sesungguhnya, mujizat Yesus itu yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya dalam hal yang besar. Lo bangun di pagi hari aja itu juga mujizat. Salah satu teman baik saya almarhum namanya Mike Mohede. Ya, dia meninggal dalam keadaan apa? Tidur. Lagi tidur, meninggal. Lo bayangin, lagi tidur, meninggal. Lo semua tadi pagi termasuk gue, tadi pagi bangun dengan napas seboros-borosnya. Kita hirup tuh. Lo tahu, itu pun kebaikan Tuhan. Rumah gue di BSD. Tadi perjalanan dari rumah gue berangkat jam 9 kurang. Sampai sini kira-kira 10 kurang seperempat, 10 kurang 10. Sampai ke sini dengan keadaan selamat, tidak kekurangan apapun juga. Itu juga karena Tuhan. Jadi kalau lo sadar Tuhan udah berbuat begitu banyak banget dalam kehidupan kita, mestinya lo gak bakal stop bilangin kebaikan Tuhan. Gak mungkin. Di sini ada yang lulus kuliah, ada yang udah kerja memenuhi target, ada yang udah kerja dapat promosi. Semuanya itu bukan karena lo. Karena firman Tuhan katakan apa? Bukan jeripayah kita yang membuat kita kaya, tapi apa? Berkat Tuhan. Jadi semua kehidupan kita itu karena Tuhan, bukan karena kita. Jadi kekayaan yang mungkin di sini ya, ada orang-orang kaya di sini, itu bukan punya kita. Kalau beneran punya kita, waktu kita nanti dipanggil ke surga, semua kita bawa. Kita lahir dalam keadaan apa? Ada yang lahir pakai baju Gucci, celana Prada, dan sepatu Air Jordan Travis Scott, ada? Ada? Nggak ada. Semua dalam keadaan telanjang. At least anak gue begitu. Ya waktu lahir ya, oh telanjang loh gitu. Nggak pakai Kenzo, what's up bro? Nggak begitu. Telanjang dia. Dan waktu nanti dia mati, dipanggil Bapa di surga. Dalam keadaan telanjang juga. Tapi secara etika aja, kita sebagai orang-orang tinggal di dunia, pasti kita pakai baju. Tapi kesananya udah pasti nggak bawa apa-apa juga. Jadi semua yang kita miliki dalam dunia ini bukan punya kita. Semua punyanya Tuhan. Kita cuma dikasih kewenangan untuk mengelola semuanya. Jadi jangan pernah lo ngerasa semua gara-gara lo. Berkat yang lo dapetin semua bukan gara-gara lo. Semua karena Tuhan. Makanya hari ini teman-teman semua, untuk bisa kita kedriven atas panggilannya Tuhan, kita mesti tahu bahwa kita tuh spesial banget di hadapan Tuhan. Lo percaya nggak bahwa kalau kita ini spesial di hadapan Tuhan? Yang pertama ya, kita mau belajar. Kita buka Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah apa? Yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam. Oke, sekarang kita stop dulu. Saya mau tanya, kata membaca di Alkitab lebih banyak atau lebih sedikit dibanding kata merenungkan? Membaca atau merenungkan lebih banyak dia katakan di Alkitab? Membaca atau merenungkan yang paling banyak di Alkitab kira-kira? Coba diingat-ingat lagi. Lu gak perlu buka Google gitu, membaca dan merenungkan di Alkitab gak perlu. Kira-kira aja menurut lo semua, membaca atau merenungkan banyakan mana? Nah, kalau ditulis lebih banyak berarti lebih apa? Lebih penting. Berarti sekedar membaca gak bakal bikin lo ngerti Tuhan. Tapi merenungkan firman Tuhan membuat lo mengerti Tuhan lo. Makanya jangan bangga, wah gue udah baca Alkitab 20 kali. Terus lo dapet apa? Gue tahu cerita tentang Yesus. Bos, orang Yahudi juga tahu tentang Yesus. Tapi mereka gak percaya sama Yesus loh. Kemarin gue tulis di Instagram, gue tulis begini. Banyak orang beragama Kristen, tapi gak semua orang jadi pengikut Yesus. Halo? Banyak orang jadi Kristen, tapi gak semua orang hidup seperti Kristus atau mengikuti Yesus. Dengar baik, Kristen itu bukan agama. Yesus datang dalam dunia itu gak bawa agama. Jadi kalau lo bilang lo Kristen terus lo bangga, men, Kristen gak nyelamatin lo. Lo percaya sama Yesus, itu menyelamatkan lo. Tapi cukup gak percaya sama Yesus doang? No, you have to follow Him. Makanya Kristen itu
Itu bukan agama. Kristen itu adalah gaya hidup. Ada orang-orang yang hidupnya seperti Kristus, maka dipanggil Christians. Kalau lu dekat sama gue terus hidup lu kayak gue, bakal dibilangin Martians. Hidup lu seperti John, akan bilang Jonas. Kok nggak enak banget ya? Gimana ngomongnya ya? The Jones, asik. The Jones. Seperti sebutan para idola-idola punya sebutan untuk fansnya mereka masing-masing. Kayak Niji Holik, kayak begitulah. Panggilannya seperti itu. Nah, Kristen itu juga seperti itu. Ada orang-orang yang hidupnya seperti Kristus, maka dipanggil Kristen. Jadi Kristen itu bukan agama, tapi Kristen itulah gaya hidup. Makanya jangan bangga kalau jadi Kristen dari cuman lahir, karena orang tahu sama kenal itu beda. Tahu tuh cuma di luar. Sorry ya, lu tanya deh, tukang gorengan di depan. Tahu Yesus gak? Tahu mereka. Mereka bilang apa? Tuhannya orang Kristen. Tapi mereka kenal Yesus gak? No. Tugasnya kita ngenalin Yesus kepada mereka. Suatu ketika di era negara yang sangat modern, kita bilang Amerika kan modern banget ya, terus liberal banget. Gue diajak penginjilan di Times Square, New York. Di tengah LED yang banyak banget tuh, ya. Gue diajak penginjilan. Wah, gue penasaran dong. Yang ngajak tuh dari gereja GBI waktu itu. Ayo Pak Martin, kita penginjilan di Times Square. Wih, pengen tahu banget nih, kayak gimana nih penginjilan di Amerika. Karena kalau di Korea udah biasa. Lu pergi ke Korea ya, lu di jalan-jalan, di subway, di dalam kereta bawah tanah pun ada orang teriak-teriak menginjil. Tuh, kalau di Korea. Di Amerika, kayak gitu-gitu udah gak ada lagi sekarang. Tapi gue diajakin untuk penginjilan. Lu tau gak disuruh pakai apa? Disuruh pakai papan, depan sama belakang ditaliin gitu ya. Jadi kayak, lu tau gak sih? Jadi ya model papan nih tali supaya nggak kemana-mana, jadi ada dua papan gitu ya, tulisannya bertobatlah, in English gitu ya, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat gitu. Terus kita suruh teriak-teriak pakai toa begitu. Lu tau nggak, sepanjang jalan semua orang bilang kayak tadi tuh crazy, semua bilang begitu, gila. Gua nggak against lu menginjil dengan cara apapun, tapi dengar baik, buat gue ya penginjilan terbaik adalah penginjilan lewat hidup lo. Penginjilan terbaik adalah penginjilan lewat hidup lo. Makanya kenapa mulai hari ini lo mesti kenal siapa Tuhan lo, supaya lo bisa berbicara dengan benar tentang Tuhan lo. Oke, kita lanjut ke Maria. Kalau lo baca ayat ini, kira-kira ada kata yang aneh nggak menurut lo? Kira-kira yang nggak nyambung? Kata-kata apa kira-kira? Waktu saya tinggal 18 menit lagi. Wah, bahan saya masih ada 30 poin lagi. Lanjut ya. Kira-kira ada kata-kata yang aneh nggak? Salah nggak masuk neraka kok. Sebutin aja nggak apa-apa, tenang aja. Kira-kira kata-kata apa? Apa? Buah pinggang ini kan memang kalau melahirkan nih. Ini buah pinggang nih, pinggang kita. Ya, kira-kira apa lagi? Itu dia. Kira-kira menurut kalian menenun di sini maksudnya apa? Setuju nggak sama saya? Kira-kira kalau dibilang menciptakan? Setuju ya? Membentuk. Bisa, menciptakan, bisa. Tapi kenapa nggak ditulis membentuk dan tidak bentuk ditulis menciptakan? Nenun ribet. Saya nanya juga sama Papa di surga, saya bilang, Papa, saya panggil dia Papa. Papa, kenapa ditulisnya menenun? Bukan ditulisnya menciptakan atau membentuk tadi. Terus one day, saya diundang pelayanan ke Yogyakarta, terus mata saya diarahkan kepada seorang nenek yang sedang menenun. Pertanyaannya, kalau orang lagi menenun tuh pakai mesin atau pakai tangan? Hah? Lo tau gak maksud dari ayat ini apa? Setelah gue tahu kebenarannya, gue nangis banget. Ternyata Tuhan ciptain kita dengan tangannya sendiri. Wow. Kok muka lu biasa-biasa aja sih? Gak ada bangga-bangganya. Gue tahu kebenaran ini, gue bangga setengah mati loh. Bapak segala bapak, raja segala bapak, Tuhan dari segala Tuhan. Itu turun tangan langsung nyiptain gue dan lo semuanya. Dengan tangannya sendiri. Wow, gue bangga setengah mati. Jadi orang ciptakan dengan tangan itu cuma satu, nggak bisa dua. Nama yang main keyboard siapa namanya bro? Tadi Joel. Joel, boleh bantuin saya ke sini? Nah, Jo udah kerja Jo, udah kerja. Nih, keyboard yang Joel lagi mainin ini mass production, 1000 piece bisa sama semua. Pencetannya sama, kalau dia pencet keluarnya C juga. Kalau dia pencet keluarnya E juga. 1000 piece bisa persis sama, mass production. Tetapi pertanyaan gue, nih yang gitaris sih, siapa bro namanya bro? Edo. Dari gitarnya sih udah ketahuan nih suka barang-barang custom nih. Dok, jawab gue.
Barang custom sama barang pabrikan, mahalan mana dan dibuatnya lebih banyakan mana? Mahalan custom. Dibuatnya banyakan mana? Pabrikan atau custom? Pabrik. Kenapa dibuatnya lebih banyakan yang pabrik? Karena itu mass production. Kalau dibuatnya custom berarti cuma ada satu-satunya. Nggak bakal ada yang sama lagi. Cuma satu-satunya. Yang suka cewek-cewek suka pakai tas nih. Yang branded-branded. Lu pakai model Coach, model yang macam-macam. Itu mass production. Semua bisa sama. Tapi kalau lu pakai LV, lu pakai Prada, lu pakai Hermes sekalipun, kenapa harganya mahal? Karena dibuat cuma satu-satunya. Nggak ada yang persis sama. Jadi sesuatu yang dibuat dengan custom dan tangan, itu nggak bakal ada yang sama. Even ya, anak kembar sekalipun, itu nggak ada satupun yang sama. Jadi dengan kata lain, dari semua yang gue mau ngomongin ini ke kalau semua, waktu Tuhan ciptain kita cuma satu-satunya. Nggak ada lagi yang seperti kita sebelum dan sesudah kita. We're just the only one. Cuma satu-satunya. Mukanya biasa banget loh di sini loh. Bener loh. Gue pas tahu ini, gokil. Tuhan gue tuh sebegitunya sama gue. Coba kasih muka gokilnya, kasih kanan kirinya. Gokil bro, coba kalian kanan kirinya. Nah begitu mesti. Nih kamu nih yang baju hitam keren banget mukanya. Asri tadi tuh gokil. Wah. Nah gitu tuh. Coba contoh mukanya dia coba. Nah 1, 2, 3. Nah musiknya begitu loh. Gila men. Dengar ya. Gue kasih 3 bukti. Bukan cuma 1 bukti. Bahwa Tuhan ciptain lo cuma satu-satunya. Dengar baik, informasinya di dunia ini sekarang ada 8 miliar orang. Banyak gak? Banyak ya? Itu dikumpulin Gelora Bung Karno tuh gak bakal muat tuh. Ya, 8 miliar orang, oke. Siap ya? 8 miliar orang. Sekarang kita lanjut. Kira-kira bukti yang pertama. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus punya apa? Sebagai bukti kita warga negara. KTP, kartu tanda penduduk. Ya kalau udah cukup umur kita pasti akan punya itu. Tapi kalau kita pakai KTP itu di luar negeri, kepake nggak? Nggak bakal kepake. Kita harus punya apa? Paspor dulu, baru visa. Oke, kita harus punya paspor karena nggak semua negara perlu visa. Ya kita punya paspor. Waktu lo pergi ke luar negeri, lo bawa paspor lo ke imigrasi, lo kasih. Tapi sekali lagi, paspor bisa dipalsuin ya, bisa dipalsuin. Dengar baik. Setelah paspor itu di scan, selanjutnya yang dia minta dari imigrasi itu apa lo? Apa yang diminta? Apa begini tuh apa begini? Oke bro gitu. Apa? Sidik jari bener. Dengar baik. Setiap kali saya pergi dan saya percaya teman-teman semua pernah pergi ke luar negeri atau diminta fingerprint, nggak pernah tuh yang keluar bukan nama lo, bener gak? Waktu di tap, pelet, keluar nama kita, Martin Sunardi, John, Joel, tuh yang keluar. Nggak pernah ada satupun tiba-tiba namanya berbeda. Lu bayangin nggak? Dari bentuk yang kayaknya nggak penting dan uwal-uwalan seperti ini, itu aja Tuhan perhitungkan. Cuma satu-satunya loh dari 8 miliar orang. Makanya lo spesial banget di hadapan Tuhan. Tadi gimana? Coba kasih contoh mukanya. Coba lagi. 1, 2, 3 gimana? Wah, 1, 2, 3. Nah, kayak begitu. Beneran ini mind blowing banget, cuma satu-satunya. Maka dia tulis menenun tadi itu. Dengan tangannya Tuhan. Custom tadi itu. Spesial banget. Karena waktu ada orang bikin custom, itu semuanya dikeluarin rasa cintanya. Untuk mengerjakan itu. Saya ini penulis lagu. Waktu saya nulis lagu, rasa cinta saya sama Tuhan saya tuangkan dalam buat lagu. Dan lu gak bisa bilang lagu ini lebih bagus, ini lebih jelek. Gak bisa, itu orang kreasi dari si pencipta kok. Gak bakal bisa. Seperti kalian bikin album. Kalau dia bilang album lo jelek gitu misalnya ya, lagu-lagu lo jelek, gue usah peduliin. Ini rasa cinta gue sama Tuhan gue kok. Ini kan rasa yang keluar. Begitu juga waktu Tuhan ciptain kita. Rasa yang keluar, maka jadi orang-orang seperti ini. Mata lo 2, gak 23. Ya kan, kupingnya udah 2, gak 17, ya kan? Ya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dengan tangannya sendiri. Baru fingerprint, masih 2 lagi. Yang kedua, amit-amit ya. Kalau lo meninggal tenggelam nih, amit-amit. Jari-jari bisa hancur gak? Bisa, orang kita berenang kelamaan aja keriput. Gimana kita tenggelam? Selesai tuh kulit-kulit semua. Iya dong? Tahu gak? Apa yang bisa membuktikan itu kita? Dilihat dari apanya? DNA mesti pakai mesin, yang paling gampang aja. Tahu gak pakai apa? Ternyata dari 8 miliar orang, giginya gak ada yang sama.
Coba lu lihat kanan kirinya. Kayaknya sama-sama aja. No, nggak ada yang sama. Semuanya beda. Ternyata ada 8 miliar orang, susunan giginya nggak ada yang sama. Ada yang maju ke depan, maju ke dalam, maju ke depan banget gitu misalnya ya. Beda-beda semuanya. Cuma satu-satunya, cuma kayak lu doang. Freddie Mercury, kan ginola banget tuh kan. Asli kan. Cuma satu-satunya yang kayak begitu. Ukurannya, jauhnya. Cuman dia doang yang punya. Nggak ada lagi yang bisa. Makanya dari gigi yang terakhir, ini yang paling keren. 20 tahun yang lalu waktu saya masih kerja di sebuah gereja ya, saya ngabsen tuh, kertas dimasukin ke mesin, bunyinya cekrek, begitu ya. 20 tahun yang lalu. Zaman sekarang pakai apa? Apa? Face ya. Selain itu pakai apa lagi? ID card. Yang paling keren pakai apa? Di film-film retina. Bayangin, tadi ada berapa orang di dunia ini? 8 miliar orang, nggak ada satupun yang retinanya sama. Itu udah bukti banget. Lo cuman satu-satunya dan lo spesial banget di hadapan Tuhan. Boleh nggak tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa? Kenapa sih gue ngomong ini sama kalian? Karena kalau lo nggak tahu ini semua, lo nggak bakal pernah bisa menghargai kehidupan lo. Beneran. Gue punya teman ateis. Waktu gue tinggal 10 menit lagi. Gue punya teman ateis. Dengar baik. Gue ngomong soal Alkitab, dia bilang gini, Alkitab itu buku so yesterday, udah gak relevan, jadul katanya. Tapi lo tahu buku paling laku di dunia apa? Alkitab. Paling laku di dunia. Lo mau ngomongin apa? Matematika ada di Alkitab. Lo pikir Nuh itu gak ada hitung-hitungannya bikin bahtera? Proses kejadian manusia itu ngomongin soal biologi. Bahkan mau nembak cewek aja, gue pakai ayat Alkitab waktu itu. Weh beneran, seriusan, nembak istri gue pakai Alkitab, beneran. 3 Petrus, coba 3 Yohanes, nggak percaya. Ini cewek langsung, langsung begitu. 3 Yohanes 3 Yohanes pasal 1 ayat ke-13. Wah langsung Timothy Media, ini mesti gue tahu nih, mesti tahu nih gue nih. Nah, lu bayangin nih, kalau lu ngomong begini ke cewek, banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Ayat ke-14 lanjut. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Langsung saya nggak ada satu buku di dunia yang bisa kayak Alkitab. Bahkan yang ngomongin soal rumah tangga dan ranjang aja cuma Alkitab. Lu buka tuh Kidung Agung. Kalau yang udah nikah ya, yang belum jangan buka-buka dulu. Entah terinspirasi lagi lu. Ya, Kidung Agung. Semuanya ada di Alkitab. Jadi sedih ya, jual nyanyi begitu ya mainnya ya. Kayaknya kayak Korea-Korea gitu loh. Jadi lu mesti tahu. Beberapa tahun yang lalu, kira 10 tahun yang lalu kalau nggak salah, ada satu orang motivator dunia datang ke Indonesia dan saya salah satu yang diundang untuk kesaksian pujian di satu gereja. Namanya Nick Vujicic. Dia motivator yang nggak punya kaki, nggak punya tangan. Ya waktu itu dia diundang satu stasiun TV, terus ada satu gereja di daerah Jakarta Barat ngundang dia. Nah waktu di backstage dia bilang begini, I have a million reasons to kill myself. Look at me, a man without feet and hands. How can I live? How can I survive? Kata dia begitu. And then one day dia bilang, Tuhan bukain ayat ini buat dia. Mazmur 139 ayat 14. Tadi lanjutannya, Mazmur 139 ayat 14. Yang tadi udah multimedia di save ya, buat nanti nembak cewek lo ya. Jangan lupa ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dengan baik. Hanya orang yang akan menyanyiakan dirinya kalau orang itu tidak sadar dia diciptakan dengan cara yang ajaib. Lo mau tahu gak? Waktu teman gue bilang Alkitab dibantah. Waktu teman gue bilang pelayanan apalagi gereja dibantah. Cuma ada satu yang gak dibantah. Tahu gak apa? Kejadian manusia. Dia masih gak bisa habis pikir. Manusia coba bikin manusia, gak bisa. Sampai hari ini gak ada yang berhasil. Karena memang itu kewenangannya Bapa di surga. Cuma dia doang yang bisa. Bisa bikin bertahan sampai sekarang loh. Hidup puluhan tahun.
Mereka tuh mungkin secara generika bisa, tetapi mereka nggak bisa hidup lama. Cuma Tuhan doang. Nah terus temen gue yang ateis bilang, apa? Nah itu yang gue gak bisa mengerti. Memang ada sesuatu yang besar di sana. Orang ateis pun mengakui. Bukan cuma sekedar biologi yang ada di situ, tetapi ini adalah mujizat terbesar. Saya gak jorok ya. Saya ceritain ini apa adanya sama teman-teman semua. Saya bukan dokter. Saya baca di Google. Ya. Ketika sepasang wanita dan pria menikah, mereka boleh melakukan hubungan seks untuk pertama kali. Seks itu baik pada waktunya. Ya, di luar waktunya semua akan berantakan. Percayalah, I've been there. Ya, kalau ada waktu saya akan kesaksian sama teman-teman semua. Setelah mereka melakukan hubungan seks pertama kali, laki-laki akan mengeluarkan sperma. Saya lupa 30 cc atau 3 cc, saya lupa. Dan setiap kandungan cc itu terkandung 120.000 atau 120, saya lupa. Tapi itu semua sel embrio. Yang kayak kecebong lu tau? Anak-anak kodok tuh weng seperti itu. Nah itu semua mereka berlari-lari menuju ke sel telur. Semua berlomba-lomba. Ratusan atau bahkan jutaan atau ratusan ribu sel embrio itu semua berlomba-lomba. Karena dari laki-laki sperma disemburkan, mereka berlomba-lomba menuju ke sel telur. Ada yang pakai cara adil, pakai cara ngadil, kita nggak ada yang tahu karena di dalam kan nggak kelihatan juga anyway. Kan nggak mungkin transparan. Wih gila begitu banget nggak? Ya. Tapi at the end of the time, salah satu dari sel itu masuk ke dalam sel telur, yang lain akan mati. Dan ini yang lo mesti ngerti. Waktu salah satu dari sel embrio itu masuk ke dalam sel telur, detak jantung sudah ada. Isn't it a miracle? You are the miracle. Kita semua mujizat terbesarnya Tuhan. Waktu Tuhan ciptain tumbuhan, Tuhan bilang apa? Jadilah. Waktu Tuhan ciptain binatang, jadilah. Tapi waktu Tuhan ciptain manusia, dia gak bilang jadilah. Dia ambil debu dan tanah. Dia bentuk serupa dan segambar dengan dia. Dan yang paling keren tau gak apa? Dihembuskan nafas kehidupan. Jadi di dalam kita semua ada DNA-nya Kristus. Kok muka lo biasa lagi? Coba contoh lagi. Boleh sekali lagi. Kamu mau diri di sini aja gak contohin ya? Gak usah ya. Coba liatin ya semuanya ya. 1, 2, 3. Oh udah makin lemes ya. Udah makin lemes. Makin tahu kebenaran makin lemes kayaknya nih. Coba 1, 2, 3. Oke semuanya ikutin ya. 1, 2, 3. Nah harusnya kita tepuk tangan lagi buat Tuhan kita dong. Lewat ayat ini Nick Vujicic bertobat. Dan sekarang Tuhan pakai dia bukan cuma di dunia Kristen, tapi di dunia sekuler. Gue berdoa, setelah lu tahu kebenaran ini, kita mau all out buat Tuhan kita. Bukan cuma datang kebaktian doang. Trust me guys, ini tuh cuma vitamin kebaktian. Karena kehidupan dengan Tuhan harus lu maintain tiap hari. Gak ada orang ketemu pacaran sebulan sekali atau seminggu sekali, gak ada. Gak bakal kawin gue sama bini gue. Tiap hari pasti gue tanya, halo, damam yom. Ya apa? Pasti gitu kan. Tiap hari kita pasti nanya kayak begitu sama pasangan kita. Even tadi aja sebelum kemari saya tanya lu, damam yom. Ih geli banget gue. Ih alay-alay banget ya. Tapi kita komunikasi tiap hari, bener gak? Nah kalau lu mau punya ikatan sama Tuhan lo, bangun hubungan mulai hari dengan Tuhan lo. Karena gak bakal pernah ada namanya ikatan tanpa sebuah hubungan. Hari ini ada satu lagu yang ditulis salah satu teman saya namanya Joseph S. Jafar. Lagunya udah lama banget, tapi lagunya memberkati saya banget. Boleh minta digi bro? Lagunya gimana ya? Gue lupa deh. Liriknya ada gak? Ada ya? Saya lupa lagunya gimana ya? Oh itu dia ya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Engkau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, yang tahu nyanyi bareng-bareng ya? Ya. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Engkau membawa hatiku mendekat
erat dengan hatimu. Sama-sama katakan, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus. Boleh beri tepuk tangan gak buat Tuhan kita yang luar biasa? Hari ini apapun yang sedang kalian alamin, tetap ingat bahwa kita semua spesial banget di hadapan Tuhan. Boleh gak saya mau ngomongin poin kedua yang gak kalah penting, 5 menit dari waktu kalian, boleh? Ya, 5 menit ya. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa kita ciptakan cara spesial, lu mesti sadar lu gak bisa hidup sendirian. Lu perlu orang untuk bantuin lu. Dengan kata lain, lu perlu komunitas yang support lu. Lu gak bisa hidup sendirian. Bahkan Tuhan sadar waktu dia ciptain Adam, dia sadar bahwa Adam gak bisa hidup sendirian. Ini gak ngomongin soal cewek, gak ngomongin soal istri, enggak ya. Penolong itu artinya ngomongin soal pribadi yang bisa nolongin lo. Dan lu perlu komunitas itu yang bisa nolongin lo. Halo? Kita perlu komunitas itu. Dengar baik. Lu perlu cari komunitas yang benar. Halo? Loh, Ko Martin kenapa lo gak bilangnya komunitas yang baik? Dengar baik. Karena yang baik belum tentu benar. Tetapi yang benar sudah pasti baik. Komunitas yang baik akan terus bilang lu baik dan lu oke, walaupun lu ngelakuin kesalahan demi kesalahan. Demi apa? Tetap dibilang komunitas yang baik. Tapi biasanya komunitas yang benar gak disukain. Kenapa? Akan ngasih tahu lo kalau lo salah, lo berubah, lo jadi bertobat, lo perlu apa yang bisa kita bantu. Nggak bakal disukain. Biasanya komunitas yang benar orangnya sedikit, karena banyak orang nggak suka diomongin. Tapi dengar baik, lo boleh tag ini di Instagram kalian, dengar baik. Teguran yang menyelamatkan jauh lebih baik daripada sanjungan yang menjerumuskan. Halo? Teguran yang menyelamatkan jauh lebih baik daripada sanjungan yang menjerumuskan. Gue gak tahu kalian ada di komunitas yang tepat atau enggak, tetapi gue coba membukain ciri-cirinya. Dan setelah lo tahu ciri-cirinya, kalau lo ngerasa 3 hal ini ada di komunitas lo, and then you are in the right place. Siap semuanya? Kisah Rasul pasal 10 ayat 24 sampai 25. Ada 3 kata saling di situ. Saya tutup dengan ini ya. Salah. Saya yang salah. Kisah Rasul. Bentar. Kisah Rasul, itu tadi Kisah Rasul 10 ya? Kisah Rasul berapa ya? Gue lupa deh tuh. Bentar ya. Ini penting soalnya. Bentar. Kenapa ayat ini penting buat kita semua pelajari? Karena kalau kita nggak tahu komunitas kita seperti apa, percayalah kita akan terombang-ambingkan atas semua yang kita mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita mesti tahu bahwa Ibrani 10 kok Kisah Rasul sih, Ibrani 10 24 sampai 25.
Ada 3 kata saling di sini yang teman-teman ntar coba cek ya. Ada nggak di sini tuh di Energize? Oke? Ada 3 kata saling. Oke, siap ya? Dan marilah kita saling apa yang pertama? Memperhatikan supaya kita saling apa yang kedua? Dalam apa? Kasih. Ingat loh, mendorongnya dalam kasih, bukan jutek, bukan ngomongin. Dalam kasih. Lo ngomongin orang juga negor orang penuh dengan kasih. Bukan berarti lo ngomongin orang-orang salah lo berasa paling bener. Itu menghakimi namanya. Justru kalau lo tahu lo ngasih tau orang bener, mesti dengan kasih. Nggak bisa, gue ngeliat lo kemarin ya, lo hidup lo parah banget, ya hidup lo nggak bener. Kita cek kita udah bener belum di depan Tuhan. Maka dibilang dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Lanjut 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasa oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling apa yang ketiga? Menasehati, dan semakin apa melakukannya? Semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. 3 kata ini. Saling menasehati, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalau 3 hal ini lo temuin ada di sini, and then you are in the right place. Gue percaya kok. Gue udah berapa kali ya, dulu sering banget kemari, dan kalian survive sampai hari ini. Itu bukti apa? Ada orang-orang yang merasakan 3 saling ini. Nggak mungkin ada orang-orang yang tidak merasakan 3 kata saling ini. Mereka mau diam-diam di sini. Orang lu dijutekin lagi pesan makan aja lo nggak mau balik lagi, bener gak? Makanya Karen's Diner di sini nggak laku. Tahu Karen's Diner? Yang kalau makan, nih menunya, lu makan aja. Orang Indonesia kan baper, orang WhatsApp dibaca nggak dibalas aja baper. Loh iya kan? Apalagi Karen's Diner, makanya nggak bisa orang Indonesia kayak gitu. Kenapa hari ini tetap ada Energize sampai hari ini? Udah pasti 3 kata saling itu ada di tempat ini. Dan kalau 3 kata saling itu ada di tempat ini, terus dijaga. Dan ingat, Mas, saya dari depan nih, bangku kosong, bangku kosong, bangku kosong. Bukan tugasnya Ibu Gembala, bukan tugas Bapak Gembala, bukan tugasnya pendeta-pendeta. Tapi waktu Yesus sebelum naik ke surga, dia bilang itu buat kita semua. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti tugasnya siapa? Kita semua. Saya ini cuman sesekali doang kemari. Kalian yang punya rumah, saya ini cuma bertamu, diminta tolong untuk ngomong sesuatu. Tapi lebih dari itu, orang yang punya rumah di dalamnya harus punya mental rumah sendiri, bukan rumah kontrakan. Ngerti? Rumah kontrakan kalau rusak suruh orang lain benerin. Rumah kontrakan ada apa-apa suruh orang lain benerin. Rumah sendiri, waktu ada rusak lu gak suruh orang lain benerin. Sebisa mungkin lu coba benerin sendiri. Kalau lu ngerasa ini adalah rumah lu, bersikaplah dan jadikan gereja ini atau komunitas ini sebagai rumah lu yang tempatnya nyaman. Ini gue tutup dengan ini ya. Waktu gue beli rumah pertama kali, gue ini hidupnya susah banget. Susah, karena pas Krismon, kalau ada yang ikut kebaktian Desember kemarin, saya bicara di sebelah di umum. Saya kesaksian papa saya, usahanya bangkrut tahun 97. Kita susah banget, nggak bisa sekolah, nggak punya duit. Jadi SMA aja hampir putus, karena nggak bisa bayar uang sekolah waktu itu. Tiba-tiba Tuhan berkati rumah. Ya, kecil, nggak gede, nggak 2 hektar gitu rumahnya, nggak. Kecil, cuma 98 meter persegi. Lo tau yang terjadi apa? Setiap hari gue teleponin teman gue supaya mereka ke rumah gue. Kenapa? Karena orang yang ngerasa itu rumah dia pengen bawa temennya untuk datang ke sini, ngerasain kenyamanan di rumahnya. Gue harap melalui Energize dan kehidupan kalian bisa ngisi bangku-bangku yang kosong ini. Dengan apa? Bukan dengan supaya mereka menuhin dan jadi jemaat di sini doang, no. Tetapi mereka bisa melihat kasih Kristus di dalam komunitas ini. Percayalah, waktu lu sudah melakukan semuanya itu, lu sedang didriven untuk memenuhi panggilan Tuhan, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya Kristus. Thank you. God bless you semuanya. Yuk kita diri semuanya.